Putri yang Kubuang. Novel, Nyala Mentari. Penulis, Mande Hanifah. Episode 13. Di KBMF sudah bagian 25. Silahkan juga follow akun FB dan IG Mande Hanifah. Karena cerita ini juga akan tayang di wall pribadi Mande. Kak, hari ini aku berulang tahun. Apa kau mengingatnya? Aku sudah mencoba lupa tapi pikiranku masih saja memasang alarm dan memberitahukannya padaku. Andai boleh memilih, aku ingin menghapus saja hari ini sebagai hari di mana aku dilahirkan. Kau tahu mengapa? Karena aku selalu saja mengenangmu. Juga semua masa indah yang kita lalui bersama ketika hari ini tiba. Sudah hampir 1 bulan aku menjalani training pada agensi model kenamaan di negara ini. Melewati masa-masa sulit, menjadi junior di dunia yang sama sekali baru untukku. Sangat sulit awalnya, namun aku mulai terbiasa. Mungkin karena bukan hanya aku yang berbeda, kami ada dua. Aku si albino dan Catherine si cantik yang berasal dari Filipina dengan kulit belang-belang coklat dan putih. Namun dia terlihat menawan dan aku menyukai warna kulitnya. Sepertinya, agensi tempatku bekerja sekarang tidak hanya mengutamakan kecantikan saja, jauh di balik itu mereka juga menyukai manusia unik seperti kami. Aku merasa sangat istimewa. Aku berdiri di sebuah trotoar yang sisi kanannya adalah jalan raya yang padat. Sedangkan di sisi kirinya adalah taman kota yang rimbun dan teduh. Tempatku sekarang berjarak sekitar 20 meter saja dari pusat perbelanjaan terkenal di Orchard Road, salah satu ikon Singapura. Di mana pejalan kaki memadati jalan yang asri dan bersih itu. Aku sepi meski di sekitarku lautan manusia berkeliaran serupa ombak. Hari ini aku libur. Kelas ditiadakan karena mentor yang berasal dari Indonesia itu sedang tidak sehat. Aku tidak bisa diam saja di rumah tanpa melakukan apa-apa. Apalagi selama berada di negara ini aku belum kemana-mana. Pelatihan dengan jadwal yang sangat padat itu sungguh menyita waktuku. Aku merindukan saat-saat sendiri seperti ini, di mana tidak ada orang lain bersamaku. Tidak juga Zamer. Aku rindu rumah telaga, pohon ek dan gudeg Yujum. Tapi yang paling ingin sekali kujumpai tentu kakek dan ibu. Dan tidak bisa kupungkiri salah satu yang membuatku ingin berada di tempat ini adalah harapan akan bertemu dengan kakek tanpa sengaja, layaknya cerita yang sering ada di film dan novel. Aku ingin hal itu juga terjadi padaku. Aku dan Zamer tinggal di tempat yang berbeda meski masih di distrik yang sama. Kami menetap di Tampines, Singapura Timur. Tempat itu berjarak sekitar 40 menit dari Bandara Changi. Agensi model tempatku dan Zamer bernaung juga berada di sana, sekitar 15 menit dari tempatku tinggal. Sedang dari tempat Zamer perlu menghabiskan 7 menit perjalanan saja. Aku serumah dengan beberapa calon model dari tanah air. Sama sepertiku, mereka juga masih dalam tahap training. Belum mendapatkan kontrak eksklusif. Sedang Zamer menempati rumah khusus sekaligus studio untuk memudahkannya bekerja. Zamer sudah lebih dulu menandatangani kontrak karena ia tidak perlu melewati pelatihan. Mereka menganggap Zamer sudah sangat profesional dan mumpuni dalam dunia fotografi. Usaha-usaha Zamer selama bertahun-tahun akhirnya bermuara pada nasib baik. Aku tahu betapa bahagianya Zamer ketika mendapatkan pekerjaan itu. Semua itu adalah mimpi yang menjadi nyata untuknya. Ini berkatmu, karena wajahmu yang unik, bukan karena kualitas foto itu, Nala. Kalau bukan kau yang pandai mengambil sudutnya pasti foto itu juga tidak memiliki nilai apa-apa. Meskipun wajah sepertiku hanya ada satu di dunia. Jangan merendah terus. Kalimat itu yang selalu Zamer ulang-ulang. Seolah semua yang terjadi kini hanyalah kebetulan belaka. Karena wajahku yang berbeda, padahal dia memiliki andil atas semuanya. Andai dia tidak mencuri-curi mengambil fotoku waktu itu, andai aku tidak ketitian jerami,
andai Pak Edi tidak pulang, mungkin kisah yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya ini tidak akan terjadi. Namun beginilah cara nasib bekerja. Ajaib dan tidak dapat diduga-duga. Kopi yang dihidangkan barista baru saja kuseruput 2 kali ketika seseorang di luar kafe kenamaan menarik perhatianku. Ia serupa dengan Kakai meski aku hanya bisa melihatnya dari belakang. Cara lelaki itu berpakaian, potongan rambut, gayanya berdiri dan gerak-gerik tubuh itu seolah sangat lekat di ingatanku. Kakak, bergegas, aku cepat-cepat keluar dari kafe. Tidak kupedulikan lagi gelas kopi yang masih penuh. Setengah berlari aku mengejar lelaki dengan kaos hitam lengan panjang, jeans biru dan sepatu kets yang mulai tenggelam dalam kerumunan orang-orang yang berlalu lalang itu. Aku tentu tidak boleh ketinggalan jauh jika tidak ingin kehilangan jejaknya. Kakak, Kak Kairo. Tidak lagi peduli pada keadaan, aku berteriak, berharap dia menoleh ke belakang. Lalu terjadilah momen haru di mana 2 orang kakak beradik dipertemukan setelah sekian lama berpisah. Aku juga tidak peduli jika berpasang-pasang mata tengah memandangku sekarang. Atau mungkin itu perasaanku saja. Aku sedang berada di negara di mana orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa mau ikut campur terhadap urusan orang lain. Kak, aku mengejar. Sementara lelaki itu terus berjalan dengan langkah yang panjang-panjang. Beberapa kali aku tidak berhasil memangkas jarak karena kesulitan menembus gerombolan yang berjalan berlawanan arah denganku. Aku tidak menyerah. Kakak, aku berhasil menepuk punggung si lelaki setelah berada sangat dekat dengannya. Terpisah jarak 50 cm saja di antara kami. Dia menoleh ke belakang, lantas tersenyum. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Aku kikuk, dia bukan Kakai. Setelah berada sedekat ini dengannya aku baru menyadari bahwa lelaki itu sama sekali tidak serupa dengan Kakai. Barangkali aku telah ditipu oleh pikiranku sendiri. Memoriku selalu saja membentuk bayangan Kakai, hingga lelaki yang memiliki sedikit kesamaan dengannya selalu dianggap Kakai oleh otakku. Oh, maafkan saya salah orang. Aku menangkupkan tangan di dada. Rasa malu menguasaiku kemudian. Bisa kubayangkan betapa merahnya mukaku saat ini. Tidak apa-apa. Lelaki itu mengangguk sembari tersenyum, lalu beranjak pergi tanpa bicara apa-apa. Sedang aku berbalik arah dengan niat kembali ke tempat semula. Aku berjalan gontai sambil merutuki diri. Mengapa aku serindu ini pada Kakai? Kadang aku tidak mengerti pada diriku sendiri, karena tetap berharap padahal sangat tahu bagaimana rasanya dicampakkan. Aku bodoh memang. Mungkin saat ini Kakai sudah sangat bahagia. Ia tidak membutuhkanku untuk melengkapi hidupnya. Lalu apakah pantas aku terus berharap suatu saat nanti hidup kami kembali pada keadaan semula? Apa yang aku harapkan sebenarnya? Serumah dengannya lagi walau aku tahu bahwa tidak ada hubungan darah antara aku dan Kakai. Lalu perasaan ini, apa namanya? Aku memilih duduk di bangku trotoar. Ada pohon pelindung yang menaungi sehingga aku tidak perlu kepanasan. Meski cahaya matahari masih tetap merangsek masuk melalui celah-celah daun, tidak akan memberi pengaruh yang buruk untuk kulit sensitifku. Panas yang tidak seberapa itu masih bisa aku toleransi. Namun mataku, sedikit tidak bersahabat sekarang. Silau keemasan yang dipancarkan sang surya selalu mengganggu penglihatanku. Jika sudah begini, aku kembali teringat Mami. Betapa ia selalu memberi pesan yang disampaikannya berulang-ulang. Bahwa aku tidak boleh berlama-lama di bawah terik meski cuaca tidak sedang terlalu panas. Selain tidak bagus untuk kulit, hal itu akan menimbulkan masalah pada mataku. Mami juga berpesan bahwa sebagian besar penyandang albino selalu memiliki masalah penglihatan seiring bertambahnya usia. Dulu,
Ketika masih remaja aku tidak pernah bosan menanyakan hal yang sama. Pertanyaan itu selalu kuulang-ulang. Berharap Mami tidak bosan menjawabnya. Dan dia memang selalu begitu, jawabannya tidak pernah mengecewakan. Aku selalu memiliki semangat baru setiap selesai berbicara dengannya. Apakah aku akan buta suatu saat nanti, Mam? Tidak sayang. Kau hanya harus menjaga matamu. Meski kebutaan bisa saja terjadi pada penyandang albino. Kalian dilahirkan dengan kondisi yang berbeda dengan orang pada umumnya. Salah satu kelemahannya yaitu tadi, gangguan penglihatan. Tapi kamu bisa mengatasinya dengan makan bergizi, tidak sering-sering terpapar matahari dan harus memberitahu Mami jika nanti ada masalah dengan matamu. Jadi kita bisa mendapat pertolongan dokter lebih cepat. Tapi, jika nanti aku buta apakah Mami akan tetap sayang padaku? Oh, pertanyaan macam apa itu, Nyala Mentari? Kamu adalah putri Mami yang sangat istimewa. Tentu Mami akan memberikan kasih sayang padamu untuk selamanya. Bagaimanapun kondisimu, apapun yang terjadi nanti, hal itu tidak akan mengubah Mami. Percayalah. Mami, Papi, Kairo dan Bunda akan selalu sayang padamu. Dan kau, Mami harap juga akan begini selamanya. Tetaplah anak baik dan penyayang. Mami, aku tidak pernah merasa tidak beruntung dilahirkan dari keluarga ini. Terima kasih. Setelahnya, kami akan berpelukan sangat lama. Lalu kakek akan datang dan mengacaukan segalanya. Dia selalu iri melihat dua perempuan saling berbagi kebahagiaan. ****. Sudah 2 jam aku mencarimu. Suara Zamer mengacaukan memori indahku. Dia lalu mengambil tempat di sebelahku. Ada sesuatu yang ia bawa tangan kanannya. Aku tidak terlalu memperhatikan. Pikiranku masih mengawang-awang teringat Mami. Mengapa ponselmu mati? Zamer berkata lagi. Aku segera merogoh saku sekadar membuktikan bahwa ponselku masih menyala. Oh, mungkin tadi aku tidak sengaja memencetnya, jawabku setelah memeriksa dan mendapati bahwa benda itu benar-benar mati. Aku tahu dari Catherine bahwa kau ingin berjalan-jalan sendiri di Orchard Road. Jadi aku menyusulmu dan telah berjam-jam mencari keberadaanmu di tempat yang sangat padat ini. Kenapa tidak menghubungi lebih dulu? Apa kau tidak lagi ingin ku temani? Zamer menarik napas panjang. Aku segera tahu bahwa ia merasa terabaikan. Aku tahu kamu sedang sibuk. Jadi aku tidak ingin mengganggu. Bukankah kau karyawan baru? Bisa-bisa nanti bosmu marah dan kau dipecat lalu dipulangkan kembali ke Indonesia. Lu siapa yang akan kurepotkan di negara antah berantah ini? Aku berpanjang lebar. Kupamerkan senyum termanis untuknya. Kamu itu ya, selalu bisa mencari alasan. Zamer terlihat gemas. Setelahnya, kami tertawa melihat seorang lelaki tengah bertengkar dengan pasangannya tidak jauh dari tempat kami duduk. Zam, bagaimana kalau kita mencari makanan? Burger dengan ekstra keju dan salada yang banyak pasti sangat enak sore ini. Aku memberi penawaran. Apakah kau lapar? Apa saja yang kau lakukan di tempat ini hingga kau kelaparan begitu? Banyak. Aku berjalan-jalan mengitari toko-toko itu. Aku lantas menunjuk deretan toko yang menjual barang-barang merek ternama yang berjejer di sepanjang jalan. Kau tahu bukan? Sebagai seorang model aku harus mulai membiasakan diri dengan merek-merek itu. Meski belum bisa membelinya, setidaknya aku bisa bermimpi suatu hari bisa menjadi model yang memeragakan produk-produknya. Kau berbohong. Aku tahu kau tidak memasuki satu pun toko di sana. Kau berkeliling dengan harapan dapat berjumpa dengan kakakmu, kan? Zamer dapat menebak apa saja yang tadi kulakukan. Entah sejak kapan dia selalu bisa mengetahui hal-hal yang dengan susah payah kusembunyikan. Sampai kapan kau akan melupakannya?
Bukankah dia sudah tidak lagi peduli padamu? Kau harus memandang hidup lebih realistis, Nala. Suara Zamer sedikit lebih tinggi. Kamu gak tahu rasanya menyayangi seseorang sedalam ini, Zam. Kami hidup bersama selama 23 tahun. Selama itu tidak ada kenangan buruk yang membuatku tidak bisa menyayanginya. Dia sempurna di mataku. Sosok yang selalu menjadi panutanku. Katakan bagaimana caraku bisa lupa, Zam. Apakah ini masih tentang hubungan persaudaraan? Apa kau mencintainya bukan karena dia kakakmu? Tapi itu rasa cinta dari seorang perempuan untuk lelaki. Zamer berkata dengan hati-hati. Suaranya pelan namun mampu mengguncangkan diriku. Aku tidak percaya dia mampu mengucapkan hal itu. Apa maksudmu bicara seperti itu, Zam? Aku ingin marah. Sungguh saat ini aku terlampau kesal padanya. Namun, aku sudah berjanji pada diri sendiri akan selalu menahan emosi di depan Zamer. Dia banyak berjasa selama ini. Aku berutang banyak padanya. Dan lagi, Zamer adalah salah satu yang masih tersisa dalam hidupku. Selain ibu tentu saja. Ayolah Zam, aku lapar. Aku berusaha mengelak. Tidak ingin perdebatan ini berlarut-larut. Aku bangkit, berharap ia segera menyusul namun ternyata ia masih betah duduk di bangku taman. Pandangannya menerawang, menembus kerumunan orang-orang. Aku tidak dapat menerka apa yang saat ini sedang bermain-main di kepalanya. Zamer, ayolah. Aku lapar. Apa kau mau aku menjadi lebih kurus? Aku merengek dan maju beberapa langkah. Kemudian berhenti karena Zamer berteriak. Selamat ulang tahun, Nyala Mentari. Zamer menuntunku untuk kembali duduk di bangku taman. Aku menyerah saja sekarang. Aku mengikutinya dengan tidak bersemangat. Selamat ulang tahun, perempuan istimewa. Dia mengulangi sekali lagi, sambil mengambil setangkai mawar putih di dalam kantong kertas yang tadi ia bawa. Terima kasih, Zamer. Terima kasih telah mengingatnya. Maaf baru kali ini bisa membelikanmu mawar beneran. Maksudku, mawar yang berasal dari toko bunga. Ia tersenyum kemudian. Aku teringat ulang tahun di tahun lalu. Zamer terpaksa meminta bunga tetangga yang sedang mekar untuk dihadiahkan padaku karena tidak memiliki uang untuk membeli bunga ataupun kado. Kami masih melarat ketika itu. Kau tidak perlu melakukannya. Cukup doa saja. Kita harus tetap menabung meski kau sekarang sudah menjadi calon orang kaya. Zamer tertawa setelah seluruh kalimat itu meluncur dari mulutku. Ayo kita ke deretan toko itu. Hari ini kau boleh memilih apapun yang kau suka. Aku akan membelikannya satu untukmu. Satu. Cuma satu. Pelit sekali kamu. Masa seorang calon fotografer termana cuma sanggup membeli satu barang branded itu? Aku menggodanya. Sekarang gaji mingguanku baru cukup untuk itu. Nanti setelah terkumpul banyak aku akan membelikan semua untukmu. Bahkan jika kau berkeinginan untuk membeli seisi dunia aku akan mengusahakannya, Nyala Mentari. Ada senyum tulus yang dapat kulihat dari wajah Zamer. Senyum yang tidak pernah berubah sejak pertama aku mengenalnya. Satu hal yang selalu aku ingat, dia berhati baik hingga pantas berada di posisinya yang sekarang. Ayolah, Zam. Aku tidak sabar lagi memilih satu buah tas Hermes di dalam etalase itu, ucapku berpura-pura. Padahal aku hanya ingin menggodanya saja. Aku baru saja akan menarik tangannya sebelum ia mengatakan sesuatu. Nyala Mentari, aku punya hadiah ulang tahun terbaik untukmu. Zamer berdiri dan berada tepat di hadapanku. Aku menemukan tempat itu.
Tempat ibumu dulu bekerja. Andrew Plan. Aku telah menemukan kantornya. Kita bisa ke sana akhir minggu nanti. Kalau postingan ini tembus 2000 like part 14 langsung diposting segera. Hoyak terus agar sampai 2000 likes. Bersambung dulu ya, sahabat Arif Yohamar. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Matur nuwun.